siang Ibu dosen serta teman-teman semua, Kalwedo. Perkenalkan nama saya Weli Apriliani Salmanu dengan NIM 2022 87014 Prodi Pendidikan Sekolah Dasar. Tugas UTS mata kuliah Pendidikan IPA SD. Dengan materi yang saya bawakan adalah teori belajar Piaget dan Brunner serta penerapannya dalam pembelajaran IPA di SD. Pengertian teori belajar Piaget. Teori Piaget menjelaskan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, tetapi anak juga harus mengembangkan atau membangun mental. Menurut Piaget, perkembangan kognitif mempunyai 4 aspek, yaitu 1. Kematangan. Sebagai hasil perkembangan susunan syarat. Yang kedua, pengalaman, yaitu membangun hubungan timbal balik antara organisme dan dunia. Yang ketiga, interaksi sosial, yaitu pengaruh-pengaruh yang diperoleh dalam hubungan. Yang keempat, ekuilibrasi, yaitu adanya kemampuan atau sistem mengatur dalam diri organisme agar dia selalu mampu mempertahankan keseimbangan dan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Tahap perkembangan kognitif terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, tahap sensori motor usia 0 sampai 2 tahun, yaitu bagaimana bayi membangun pemahaman tentang dunia dengan mengordinasikan pengalaman sensori dengan cara melihat dan mendengar. Yang kedua, tahap praoperasional usia 2 sampai 7 tahun. Tahap ini menjelaskan bagaimana cara anak mulai mengenal dunia dengan kata dan gambar yang mencerminkan. Yang ketiga, tahap operasional konkret usia 7 sampai 11 tahun. Tahap ini menjelaskan tentang bagaimana cara anak mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis. Yang keempat, tahap operasional formal usia 11 sampai 18 tahun, yaitu anak mulai mengambil keputusan berdasarkan pengalaman yang nyata dan anak mampu mengembangkan pemikiran untuk memecahkan masalahnya dan mampu menarik kesimpulan dari anak itu sendiri. Implikasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran terbagi dalam 3 bagian. A. Bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. B. Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. C. Bahasa yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan. Teori belajar Brunner. Menurut Brunner, merupakan proses perkembangan kognitif yang terjadi di dalam diri seseorang. Dan ada 3 proses kognitif yang berlangsung dalam proses pembelajaran, yaitu 1. Memperoleh informasi baru. Yang kedua, transformasi pengetahuan dan evaluasi. Menurut Brunner, perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap, yaitu tahap yang pertama, tahap inaktif, yaitu anak melakukan aktivitas dalam upaya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Yang kedua, tahap ikonik, yaitu menjelaskan tentang bagaimana cara anak memahami objek-objek
atau dunia melalui gambar-gambar. Yang ketiga, tahap simbolik. Tahap ini menjelaskan bagaimana cara anak mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak yang sangat mempengaruhi dalam berbahasa. Aplikasi teori Brunner pada pembelajaran IPA di SD terbagi atas 2 bagian. 1. Metode dan tujuan. Yang kedua, peran guru. Yang 1, merencanakan pembelajaran sedemikian rupa. Yang kedua, menyajikan materi pembelajaran yang diperlukan. Materi yang saya bawakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat siang Ibu dosen serta teman-teman semua. Kalwedo.